Assalamualaikum anak-anak semuanya. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masih merupakan materi di bab 3 yang di dalamnya nanti kita akan bahas mengenai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Mari kita simak sama-sama ya. Tujuan pembelajaran. Pertama, siswa dapat menjelaskan kegiatan produksi. Kedua, siswa dapat menjelaskan kegiatan distribusi. Dan ketiga, siswa dapat menjelaskan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi. Setiap pagi kita bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Ibu menyiapkan sarapan, misalnya dengan menanak nasi, membuat nasi goreng, atau membuat roti. Kegiatan yang dilakukan ibu kalian setiap pagi dalam rangka menyiapkan sarapan pagi itu disebut dengan produksi. Jadi apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang dan jasa. Contohnya seperti apa? Yang pertama yang ada di gambar yaitu produksi sepatu yang menghasilkan tentunya sepatu. Yang kedua ada petani sedang mengolah padi yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya yaitu menghasilkan nasi. Yang ketiga ada pabrik roti yang menghasilkan roti. Dan yang terakhir ada pabrik sepeda motor menghasilkan sepeda motor yang digunakan oleh orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan pengertian produksi, dapat disimpulkan bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama dilihat dari nilai guna bentuk atau form utility. Apa itu artinya? Yaitu suatu barang akan mempunyai nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contoh perubahannya yaitu kacang kedelai memiliki nilai guna yang lebih tinggi atau kegunaan yang lebih tinggi apabila dirubah atau diolah menjadi tahu ataupun tempe. Selanjutnya, kayu akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila diubah atau diolah menjadi lemari, kursi, meja, dan alat furnitur lainnya. Jika kedelai dan kayu itu diolah, maka harga dan manfaat dari kedelai dan kayu itu menjadi lebih tinggi dan lebih mahal dibandingkan yang belum diolah. Maka dari itu nilai guna bentuk dapat berubah setelah diolah. Yang kedua ada nilai guna tempat atau place utility, yaitu suatu barang akan mempunyai kegunaan bila barang tersebut telah dipindah tempat. Contohnya apa? Contohnya yaitu pasir. Pasir yang semula ada di sungai dan jumlahnya banyak, tentu akan lebih bernilai harganya dan memiliki nilai guna yang tinggi jika sudah berada di toko bangunan. Ya, pasir di toko bangunan memiliki nilai guna yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasir di sungai. Harganya pun menjadi lebih mahal setelah dipindah tempatkan. Itu yang dimaksud dengan nilai guna tempat. Yang ketiga ada nilai guna waktu atau time utility, yaitu suatu benda akan mempunyai nilai guna apabila digunakan pada waktu yang tepat. Contohnya payung. Payung akan memiliki kegunaan jika digunakan saat hujan. Begitu juga dengan jas hujan, memiliki nilai guna atau manfaat yang lebih banyak saat digunakan saat hujan. Selain itu, contohnya apa lagi? Jaket akan digunakan pada saat kita kedinginan, lebih bermanfaat dan memiliki nilai guna yang tinggi. Yang keempat yaitu nilai guna kepemilikan atau ownership utility.
yaitu suatu barang atau benda akan mempunyai kegunaan bila telah dimiliki secara sah. Contohnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut telah dibeli oleh seseorang dan kemudian dipakainya. Jadi kalau sepatu di toko masih ada di etalase, masih belum dijual, nilai gunanya belum tinggi karena belum bisa dipakai. Sedangkan jika sudah dibeli dan dipakai oleh seseorang, menjadi memiliki nilai guna yang tinggi. 3 hal yang harus dipikirkan produsen jika ingin melakukan produksi. Yang perlu kalian tahu, produsen itu adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Jadi kalau kita mau membuat usaha atau memproduksi barang dan jasa, kita harus memikirkan 3 hal ini. Apa saja? Yaitu pertama what, how, dan whom. Apa itu menyangkut barang apa saja yang ingin dihasilkan, serta bahan-bahannya apa saja jika kita ingin membuat usaha. Lalu berhubungan dengan tujuan produksinya, untuk menghasilkan barang produksi ataukah barang konsumsi. Lalu how, bagaimana memilih faktor-faktor produksi tersebut. Harus dipikirkan menyangkut tenaga kerjanya, modalnya, bahan bakunya, dengan tujuannya untuk memproduksi barang yang berkualitas tapi dengan harga jual yang murah. Lalu whom, kepada siapa barang yang akan kita produksi itu dijual. Permasalahan yang ditimbulkan bukan sekedar bisa menghasilkan barang saja, tetapi barang dihasilkan harus diterima oleh masyarakat. Jadi untuk apa kalau kita memproduksi suatu barang tapi nggak bisa diterima oleh masyarakat? Maka dari itu, kepada siapa ini harus dipikirkan sejak awal oleh produsen. Untuk itu, seorang pengusaha perlu menggunakan promosi agar barang hasil produksinya dikenal dan disukai oleh masyarakat. Dalam kegiatan produksi memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Macam-macam faktor produksi ada 4. Yang pertama itu kita bahas tentang faktor produksi alam. Faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Contohnya yaitu ada tanah sebagai sumber daya alam dan manusia dapat menggunakan untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, tempat untuk usaha, dan lain sebagainya. Lalu hutan yang dapat menghasilkan bahan mentah seperti kayu. Kemudian ada barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Lalu air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Jadi faktor produksi alam ini bisa digunakan oleh manusia atau produsen dalam melakukan kegiatan produksi. Faktor produksi yang kedua yaitu faktor produksi tenaga kerja. Adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Jadi contohnya seperti pabrik-pabrik yang ada itu membutuhkan sumber daya manusia untuk dapat mengolah pabrik tersebut. Selain mesin, manusia juga pasti dibutuhkan. Nah, tenaga kerja di sini dibagi menjadi 3. Ada tenaga kerja terdidik, yaitu siapa aja tenaga kerja terdidik? Tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Jadi kalau yang terdidik itu dia sekolah bisa sampai SMA ataupun S1 atau sarjana S2. Contohnya dokter, guru, dan konsultan. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih. Contohnya montir, supir, dan penjahit. Ketiga pekerjaan ini tidak perlu menempuh pendidikan formal yang tinggi, cukup memiliki keterampilan dan terlatih sudah bisa melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Apa saja? Tenaga kerja yang tidak menempuh pendidikan formal maupun tidak mempunyai juga keterampilan. Contohnya tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Profesi ini tidak memerlukan pendidikan formal dan keterampilan karena hampir semua orang bisa melakukannya. Itu
yaitu adalah faktor produksi tenaga kerja. Yang ketiga, faktor produksi modal, yaitu segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Modal itu tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang. Contohnya ada mesin, gedung, dan bahan baku lainnya untuk produksi. Yang keempat ada faktor kewirausahaan. Jadi dalam melakukan kegiatan produksi harus ditentukan juga kewirausahaannya. Faktor ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Kewirausahaan sangat besar peranannya dan sebagai penentu dalam pelaksanaan serta hasil yang ingin dicapai. Sehingga jika kita ingin melakukan kegiatan produksi, keempat faktor ini harus ada. Kalau tidak ada salah satunya, maka tidak akan berjalan. Contohnya, tidak ada kewirausahaan, tidak ada pemimpin dalam sebuah pabrik, maka tidak akan berjalan proses produksinya. Karena tidak ada yang bisa mengambil keputusan dan juga tidak ada yang menjalankan perusahaan atau pabrik tersebut. Kegiatan distribusi. Barang hasil produksi tidak mempunyai nilai guna kalau tidak sampai ke tangan konsumen. Misalnya, tas yang dihasilkan pabrik tidak akan sampai ke konsumen kalau tidak ada yang menyalurkan ke konsumen baik secara perorangan maupun oleh suatu lembaga. Sebagus apapun barang hasil produksi, tidak ada gunanya kalau barang tersebut tidak dapat dinikmati konsumen. Hasil produksi akan sampai ke konsumen dengan kegiatan yang disebut distribusi. Jadi, kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang ataupun jasa dari produsen kepada konsumen. Selain pengertian tersebut, distribusi juga merupakan suatu usaha untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Siapa yang melakukan kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi bisa dilakukan oleh perorangan atau lembaga distribusi atau perantara. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Nah, untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Cara tersebut antara lain yaitu ada distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya penjual nasi goreng keliling dan juga nelayan yang menjual hasil tangkapannya langsung ke konsumen. Sedangkan distribusi semi langsung yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, hasil produksi sepatu dijual kepada konsumen melalui toko-toko milik pabrik sepatu itu sendiri. Jadi, sepatu itu nggak langsung dijual dari pabrik ke pembeli, harus ada melalui toko-toko kecil dulu yang dimana toko tersebut milik dari pabrik sepatu itu sendiri. Selanjutnya ada distribusi tidak langsung. Sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Contohnya di sini yaitu petani menjual hasil pertaniannya kepada koperasi unit desa atau KUD yang membelinya dengan harga dasar sesuai harga pasar agar petani terlindung dari praktek tengkulak. Kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Jadi, dari mulai kegiatan produksi, ada orang yang menghasilkan barang, lalu ada yang menyalurkan barang tersebut, dan ada yang memakai barang dan jasa tersebut. Nah, yang di situ disebut dengan konsumsi. Contohnya apa? Kegiatan memakai. Siswa memakai pakaian seragam sekolah. Siswa menggunakan
sepatu. Siswa menghabiskan makan setiap hari. Itu disebut dengan kegiatan konsumsi. Siswanya tersebut disebut dengan konsumen. Jadi setiap kegiatan yang memakai, menggunakan, dan menghabiskan kegunaan setiap barang disebut dengan kegiatan konsumsi, sedangkan orangnya disebut konsumen. Setelah kita mengetahui pengertian kegiatan konsumsi dan contoh-contoh kegiatan konsumsi, sekarang siapa saja yang melakukan kegiatan konsumsi? Yang pertama, rumah tangga keluarga, kedua, rumah tangga perusahaan, dan yang ketiga, rumah tangga negara. Rumah tangga keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Contoh kebutuhan anggota keluarga bisa berupa makanan dan pakaian. Sedangkan kebutuhan keluarga adalah rumah, listrik, ataupun telepon. Tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda dengan keluarga lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal. Contohnya, jika dalam satu keluarga terdiri dari 4 anggota keluarga, tentu tingkat konsumsinya lebih sedikit dibandingkan keluarga yang jumlah anggotanya 10 orang. Maka dari itu, tingkat konsumsinya dapat berbeda-beda. Yang kedua, rumah tangga perusahaan. Ternyata perusahaan juga melakukan kegiatan konsumsi, yaitu perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Sedangkan pada saat perusahaan ingin menghasilkan barang atau jasa, maka perusahaan menentukan bahan baku, mesin, dan jasa tenaga kerja. Perusahaan dalam hal ini bukan hanya melakukan kegiatan produksi, akan tetapi juga menggunakan kan melakukan kegiatan konsumsi. Apa yang digunakan? Bahan bakunya, tenaga kerjanya, dan modal dalam proses produksi. Yang terakhir ada rumah tangga negara. Pada dasarnya sama dengan perusahaan, negara bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Tujuan konsumsi negara berbeda dengan rumah tangga keluarga dan perusahaan. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara juga berasal dari masyarakat. Sekian materi tentang kegiatan ekonomi, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.